Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama gue Alda di Kumis Podcast. Nah, sekarang saya sudah berada di daerah Purwakarta dan sudah mendapatkan juga narasumber. Ini eksklusif karena dia mempunyai kisah-kisah yang sangat berkesan, pengalaman mistis pada saat dia di Jakarta. Sebenarnya banyak sih, cuman nanti akan menceritakan pengalaman yang di Jakarta ya, Bang Rasel ya. Iya, benar, Bang. Waktu saat proyek. Nah, itu. Buat kalian yang udah penasaran, tonton sekarang ceritanya. Pokoknya stay tune. Halo, selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda. Dan di sini gue sudah mendapatkan salah satu narasumber yang pastinya ini tuh di daerah mana, Mas? Daerah Purwakarta. Daerah Purwakarta ya. Nah, Mas sendiri asli orang Purwakarta. Ya, Boleh diperkenalkan dulu namanya siapa? ya. Nama saya Rasel. Panggilan gua Rasel sih, Bang. Gua tinggal di Purwakarta, tapi Purwakartanya daerah Pleret. Daerah Pleret. Pleret. Nah, ini tuh Bang Rasel ini mempunyai pengalaman mistis yang pastinya bikin mencengangkan lah. Nah, makanya buat kalian yang penasaran, saksikan terus video ini. Memang secara garis besar ini pengalaman mistisnya pada saat di Jakarta katanya ya. Pada saat apa itu, Mas? Kerja dari proyek gudang kontainer. Proyek gudang kontainer. Itu Ya. kerjanya apain tuh? Ngelas. Ngelas. Jadi ngelas apa kan ada bikin kayak proyek gitu. Cuman gua bagian ngelasnya, Bang. Oh, itu sampai sekarang. Nggak sampai sekarang, itu waktu tahun 2021 kalau nggak salah. Terakhir sampai 2021. Udah lama memang kerja seperti itu. Sebentar sih, cuman 6 bulan saya kerja 6 bulan kerja di Jakarta ya. ya, Berarti masuknya rantauan juga dari Iya, Purwakarta. dari Oh. Purwakarta ke sana gitu. Nah, secara garis besarnya punya pengalaman pada saat di Jakarta itu seperti apa pas proyekan itu? Pengalaman mistis paling mengerikan ini, Bang. Sampai apa ya? Gua istilahnya apes terus gitu. Apes terus. Ini boleh sambil ngerokok? Ya, santai-santai di Bentar sini. ya. Bisa. Saya juga mau sambil ngerokok. Biar relax ngerokoknya. Iya. Biar ini. Ngobrolnya ya. Ya. Langsung mulai aja nih ya cerita. Iya, langsung boleh. Jadi saya dan teman-teman saya yang dari Purwakarta, empat orang kalau nggak salah, berangkat ke Jakarta. Nah, masuklah gua masuk pekerjaan di situ ngelas. Dalam sebulan aman-aman aja sih itu, aman-aman aja, kerja lancar gitu, Bang. Kerja lancar. Nah, jadi kan ini tuh proyekan gede nih ya. Iya. Jadi si gudang tuh panjang gitu, Bang. Luas, ada yang di ujung sampai ke ujung gitu tuh, kayak MPL gitu. Letter L. Nah, waktu gua merasakan hal-hal mistisnya itu, jadi gini ya. Ini udah pas bulan aman ya, sebulan aman, pas ke sananya lagi. Nah, baru mulailah di situ. Ada kan yang punya bos proyek itu kan, si bos namanya ya.
gua itu kan waktu beres kerja kan jam 5 istirahat. Oh itu break berarti ya, pas Break. 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 Selesai kerja lah istilahnya. Ya. Bukan break, kalau break mah jam Siap. 12, jam 1. Oh berarti ini yang udah beres. Udah beres, jam 5 tuh udah beres pokoknya, istirahat tidur kayak gitu. Oh, Mandi. iya. Nah, gua ini Bang sama temen gua yang namanya si Idan ini lagi ngerokok nih ya. Lagi asik-asik ngerokok gitu. Ya bisa lah ya, asik-asik nongkrong gitu. Tiba-tiba ada yang si bos punya proyek ini, bawa kayak sesajen gitu, tumpeng rokoknya, rokok sempurna mil Bang, kopinya hitam, ya gitulah, nasi tumpeng gitu, nasi kuning kayak gitulah sesajennya. Bawa kemana tuh? Itu dibawa ke si gudang yang paling ujung ini, yang belum pernah ada yang nginjak, karena kata orang-orang setempat di ini tempatnya itu dulu katanya ya, ini kata warga sekitar situ dulu tempat itu tuh asalnya rumah yang gede gitu kan, rumah gede tapi dijadiin pabrik gitu, gudang, jadiin gudang kontainer itu. Terus gue iseng kan, gue yang tadinya gak percaya sama hal-hal kayak gitu ya Bang, gak percaya banget gue paling Sama hal bisnis tuh. ya. Di situ gua kayak apaan sih nih orang kan gitu, si bos ngasih kayak gini biar apa gitu kan gua. Nah gua ngobrol sama si teman gua ini, si Idan ya namanya, dan lumayan nih kata gua, itu tumpeng kan kalau beres kerja itu kan Lapar ya. lapar ya pasti kan. Di situ lah mulai keisengan gua, karena lah musrik lah kalau kata gua kayak gituan, musrik apa-apaan lah. Terus nah ditaruh lah di pojokan, di gudang yang pojok itu Bang, ditaruh di pojoknya, di gudang yang ujung itu yang paling gelap itu. Terus setelah si bos nyimpen sesajen itu, si bos kan keluar Pergi lah ya. pergi. Gua tungguin dulu tuh si bos sudah pergi, nah baru tumpengnya sama gua dimakan sama temen itu. ya, sama temen gua si Idan itu. Berdua berarti ya. Berdua dimakan sambil ketawa-ketawa kan, kopinya masih hangat, rokoknya sempurna mil Bang, bayangin gitu kan. Jadi nah dimakan sama gua di situ, dimakan terus kenyang lah sudah Bang, kenyang. Setelah itu itu sore kan ya, jam 5 sore itu, pas udah makan si sesajen itu, menjelang maghrib, gua mandi biasa gitu. Nah gua nggak ada kepikiran apa ya, tiba-tiba nih ada orang-orang kan, teman-teman rekan kerja kan, ada yang, jadi kita tuh di pos gitu kan Bang, di pos tidurnya bareng-bareng. Tidur di pos. Ada khusus ya. Bukan pos kayak apa ya, mes gitulah. Disediain buat para karyawan mungkin. Ya. Terus abis itu gua tiba-tiba pengen iseng itu Bang, malam-malamnya tuh. Iseng gimana tuh? Jadi ada speaker sound bluetooth gitu kan ya. Speaker sound bluetooth itu banyak teman-teman gue yang lainnya pada di luar, ada yang teleponan, ada yang ngerokok di luar gitu. Itu waktu jam 8 malam kalau nggak salah. Malam tuh. Nah gue tiba-tiba pengen iseng nih, pengen nakut-nakutin orang-orang yang di luar. Habis itu nah gua, si Idan sama temen gue lagi namanya si Bacang, juga si Nono. Ada suara yang di HP itu, yang suara nangis itu Bang. Lu pakai speaker bluetooth gitu. Nah gue tuh kepikiran, udahlah kata gue bilang ke si Nono, sounding bluetooth. Nah di depan di luar pos itu kan ada ini ya, ada ember gitu Ya. si
nyalain lah si Bluetooth itu disambungin. Gua ngumpet di keluar ya, gua ngumpet keluar, Play lah. gue taruh tuh si sound speaker itu di dalam ember gitu, tutupin sama gua. Terus gua ke dalam lagi nih. Biar kelihatan mungkin ya maksudnya. Nah, terus disetel lah si suara yang nangis itu bang, disetel, tinggal sini kan, Kasian. kayak gitu kan suara nangis ya, nangis kuntilanak gitu kan, tapi dari HP itu tadinya. Nah pas itu kan gua habis itu kan bang, orang-orang yang dari luar itu kan otomatis pada lari ke dalam bang. Ya karena takut ya. Iya. Nggak tahu. Terus dia nyamperin gua, lu denger nggak ada suara yang nangis? Itu padahal kan gua tuh pengen ketawa, padahal gua pengen ketawa, nahan ketawa. Lu iseng kan? Iya karena gua iseng itu. Nah habis itu gua nahan ketawa nih ya. Kata teman gua yang gua isengin bilang, ini mah lu ya Sel, katanya ini lu ya Sel yang isengin. Enggak, enggak bukan gua, kata gua bilang gitu. Nyalak dulu. Bukan gua, kata gua gitu. Nah terus pada ngumpul nih, orang yang di luar tuh pada masuk ke mes semua itu, ke pos itu pada masuk karena dengar suara itu bang. Tiba-tiba sama gua bilang ke si Nano kan yang nyetel, yang nggak pause dan nyetel itu kan si suara nangis itu. Akhirnya di stop gitu kan. Kata gua stop dulu, stop. Mana? Kata gua gak ada. Mana gak denger? Sel emang lu gak denger gitu? Enggak, gua gak denger, sambil gua nahan ketawa gitu kan. Nah habis itu dinyalain lagi lah sama si Nano itu, nyuruh si Nano nyalain lagi gitu. Pas itu tuh kata teman-teman yang gue isengin itu, tuh kan ada denger gak? Mana gue kayak yang seolah-olah nggak tahu apa-apa gitu kan. Polos aja. Iya polos. Sambil nahan ketawa itu, gue pengen ketawa sebenarnya ya. Nah terus tuh bang, habis itu gue nyuruh lah ke si Nono itu, stop lagi. Karena gue pengen ketawa, gue di situ udah ketawa. Nah tiba-tiba teman-teman yang gue isengin itu semua ya, itu ada lagi suara yang nangis katanya. Gue kan langsung heran nih ya, Karena di stop. Bukan ya, nggak itu gak di stop dulu. Gua berpikirnya mungkin si Nono nyalain lagi gitu. Jadi malah lu yang mikir kayak gitu. Gua kan mikirnya si Nono paling ini ya. Itu kedengaran jelas bang, suara nangisnya itu kedengaran jelas. Nah waktu itu pas ada suara agak kencang nih nangisnya ya, kayak gitu kan nangisnya. Nah gue lihat HP, HP di pause, di stop, udah berhenti ya. Gue langsung di situ kan, gue bilang ke si Idan, ke si Bacang sama si Nono itu, beneran Dan ada yang nangis, ada yang ngikutin, kata gue. Dari situ, nah gue denger jelas nih ya suara yang nangis itu bang. Sampai mati lampu nih. Sampai ini bang ya, gua langsung merinding banget di situ. Wah ini kayaknya bener nih, ada yang ngikutin suara nangis, kata gua kan. Terus si Idan ini gak percaya, dia gak dengar soalnya, Berarti cuman lu doang yang dengar. Ya gua, si Nono sama si Bacang yang dengar suara yang nangis tuh. itu, padahal udah di stop gitu, udah di pause dari HP itu. Berarti bertiga dengar, yang satu enggak kan? Yang satu enggak. Nah jadi kan si
bedeng ini kan si Messi ini kan ada kaca yang kebuka gitu kan, Iya. belum ada kacanya ya. Nah dia bilang gini, gua kan bilang ke si Dan, ini serius nih, ada yang ngikutin, ada yang ini jelas suaranya itu, Apa? kata gua. Dia bilang mana gua gak denger, dia kayak nantang itu, gua gak denger. Tiba-tiba si Dan itu nyamperin ke kaca, ke jendela yang gak ada kacanya itu, dia nol gitu, lihatnya ke ujung yang di ujung apa gudang yang ujung itu. Ya, dia ngintip itu. Ya dia ngintip karena dia mana gua gak dengar waktu pas dia lihat nol Ngintip. gitu ya, ngintip ya gitu, dia tiba-tiba nyamperin gua langsung gini mukanya, dia langsung gini nyamperin ke gua itu. Tiba-tiba dia nangis bang. Waduh. Nangisnya tuh kayak yang sama yang kayak di HP gitu. Oh, nangisnya Iya, niru gua- niru suara Iya. anak. Kayak kesurupan gitu. Terus gue bilang, Dan, lu kenapa Dan? Kata gua, Istighfar. Karena dia dekat gua, Iya. si Dan itu. Wah, di sini udah gak beres nih kata gua ya. Udah mulai kacau situasi nih. Ya. Nah, Kewas. udah chaos. Si Dan ini kan berhenti terus nangis, gak berhenti bang. Tiba-tiba gua mau nyari lah ya, gua nyari nih orang Pintar. bisa, karena kan di situ kan ada warung ya biasanya, Iya. dari si Empo namanya. Oh Berarti itu udah fix kesurupan ya? iya. Nah waktu gitu gua bingung nih cara nyembuhinnya gimana nih. Ya gua kan harus tanggung jawab ya. Iya, masa kan mau didiemin gitu. Gua nyari ke si Empo nih, Po, si Dan kesurupan kata gua. Si Empo ini ya, jadi potong dulu ya. Sempo ini jadi kan dia warung gitu, jadi kita makan tuh dari situ. Oh, memang dekat di sekitar situ. Ya, terus gua lari lah ke rumahnya si Empo itu, nyari Minta bantuan. Ya, minta bantuan buat tungguin si Dan. Nah, waktu gua lari, nih bang, di atap kayak seng gitu ya, seng, gak ada angin, gak ada apa-apa, pada terbang bang, terbang kayak gini. Der, kayak gitu. Anjir. Gue itu sambil lari tuh ke Simpo. Gue lari lagi Simpo karena lagi tidur. Di Lu berarti situ dia. yang nyusul lu sendirian? Iya, gue nyususin karena si Dan lagi pada Dijagain dijagain sama sama semuanya. Nah, pas begitu gue balik lagi nih ke mes itu. Gue balik lagi. sama Simpo. Enggak, Simpo nggak ada karena nggak ada, lagi tidur dia. Gue agak enak lah ya ngebanguninnya. Nah, gue di situ sambil lari mikir kan Gimana ini caranya? caranya nih. Tiba-tiba waktu dia terus nangis nih, dia kayak langsung ngamuk gitu, kesurupan macan atau apa tuh Mbak. Dia langsung tiba-tiba nunjukin orang-orang yang di situ. Dia waktu kesurupan tuh kayak wah ngamuk lah pokoknya, gini tangannya tumbang, nunjuk kayak yang ngegerem gitulah. Nah di situ kan ada ini ya, maksudnya teman rekan kerja yang suka sholat. Nah, dia kan ceritanya menyembuhin, dibacain doa lah, namanya kan si Mang Arab ya, Mang Arab, sebutannya Arab ya, dibacain lah. Waktu dibacain tuh malah makin ngamuk si Idan ini. Dia yang bacainnya kabur bang, keluar lari. Yang mau mencoba nyembuhin gitu ya? Lari keluar. di situ. Waktu itu gua pasrah lah di situ ya bang. Lah ini anak harus gimana nih? Terus sama si Bacang teman gua satunya lagi disetelin ini apa, surat-surat Ayat kursi. ayat kursi dari HP gitu, digituin. Nah itu udahlah sembuh dia tuh gitu bang. Oh, lama-lama sadar gitu ya? Itu Sadar memang, sendiri. saya mau tanya dulu nih, kesurupannya sekitar berapa lama sih? 10 menitan lah itu waktu kesurupan kuntilanak yang nangis itu. Terus gua tanya, nah gua herannya setelah kesurupan kuntilanak itu dia tiba-tiba kayak berubah jadi macan harimau gitu, gitu ya? harimau gitu. Jadi kesurupannya kayak macan Jadi gitu, beda ngamuk lagi. gitu, diacak-acak semuanya tempat-tempat gitu kan. Terus
Di situ udahlah aman ya. Nah, yang gua heranin bang, kan nggak ada ya bisa nyembuhin, tapi dia bisa sadar sendiri nih ya. Ya. Dia sadar sendiri, maksudnya waktu kesurupan semacam Apakah si itu. makhluknya keluar dengan sendirinya? Apakah gimana? Nah, nanti itu ada di sama gua dijelasin lagi di. Nah, habis itu udahlah di situ si Dano Darda gua kasih air putih ya yang haus. Dan lu kenapa, kata gua, dia gak ngerasain apa-apa, dia cuma ngerasain sakit hati katanya. Sakit hati. Iya lah, jadi cek kalau bahasa Sundanya mah orang nyeri hati tingku naon jujuk nyeri hati. Tiba-tiba sakit hati Iya. dia tuh. Gua nggak tahu kenapa tiba-tiba sakit hati gitu. Gua mikirnya mungkin karena gua isengin gitu, jadi penunggu di sini. Oh, yang awal yang sesajen itu sama mungkin yang sompral karena nyetel. Jadi merinding gini gua bang ini sih. Nah udahlah di situ ya, malam kita tidur sambil baca-baca ayat fi Al-Quran gitu ya. Suasana kondusif, para Nah. tidur aja ya. Udah tidur. Besoknya itu kan kejadian hari Kamis ya, malam Jumat. Kamis. Enggak, itu belum malam Malam Kamis berarti. malam Kamis mau ke hari Kamis gitu. Iya, malam Kamis. Besoknya udahlah cerita-cerita sama rekan-rekan kerja yang baru datang, yang punya rumah gitu kan. Cerita-cerita tentang semalam kejadian gitu. Gua juga cerita ke si Empo ini. Terus si Empo bilang, jadi kan ini kan warung nih bang, ini warung. Jadi ini gudang proyek kontainer kan gini tuh, deketan ini tuh ada comberan gitu. Nah di tempat ini nih, yang dikasih sasajen tuh, deketan sama warung Simpo itu. Simpo cerita, ya di sini katanya pernah ada cewek bunuh diri dulu, katanya kan ini dulunya rumah gede, cuman terbengkalai gitu mbak. Nah, bunuh dirinya di tempat yang mana? Di yang sesajen itu? Iya. Di rumah itu berarti? Nah, udah kita kan kerja ya. Kita mulai kerja tuh jam 7, istirahat jam 12 sampai jam 1 mulai lagi gitu kan. Aman tuh, gak terjadi apa-apa bang. Aman, gak terjadi apa-apa. Oh, masih ada kejadian lagi nih? Itu terus berturut-turut bang, sampai gua apes-apesnya mau pulang juga susah itu. Nah terus malam Jumatnya nih bang, iya beres kerja nih ya, jam 5 kan beres kerja nih ya. Otomatis kan kita pada lapar ya, mandi habis maghrib kita ke warungnya si Empo lewat belakang gitu. Si Empo ini punya keponakan cewek 2, namanya tuh siapa ya, si Tesri sama siapa ya satunya lagi, gua lupa lagi tuh satunya lagi. Nah tiba-tiba jam 7 kan kita lagi pada makan ya bang, ada makan. Ya, si Tesri ini keponakan si Empo yang namanya si Tesri ini, dia tiba-tiba pingsan. Di situ pingsan, kesurupan bang, kesurupan kuntilanak itu. Itu semua nyaksiin pas lagi makan? Itu ada semuanya di situ. Berarti siang-siang itu? Malam ya Oh, udah kan. malamnya. Kita kan beres kerja kan jam 5, mandi otomatis habis maghrib kita langsung ke si Empo, Oh, kopi iya. dulu gitu kan, jam 7 Isya lah itu. Nah terus keponakan lagi makan nih, keponakan si Empo ini tiba-tiba pingsan, Kesurupan itu. diangkat tiba-tiba kayak ketawa kenceng, kayak gitu bang. Wah di situ kan gua kaget lagi nih, aduh lagi kata gua ini. Nah sebulan yang stres yang si Tesri ini ada Satu. karena itu
ada abangnya, kata si abangnya itu bisa nyembuhin yang kayak gitulah. Iya. Ya. Udah sembuh, pindah ke keponakan Simpo yang satu lagi namanya tuh si Rizka kalau nggak salah ya. Agak ini ya, agak montok lah. Oh, berarti yang satu sembuh pindah langsung si Nah, makhluk itu. Itu waktu udah sembuh udah nih ya, kita ini dulu rehat dulu, ini Simpo sambil cerita-cerita. Tiba-tiba si Rizka ini lagi mainin HP nih ya dari kursi. Jadi ini gini ya, ini warung Simpo, ini rumahnya Simpo. Jadi ini meja gitu tay. Jadi ini rumahnya Simpo tuh berdekatan. Iya. Jadi warungnya di depan gitu. Iya. Si Rizka ini lagi mainin HP. Tiba-tiba dia sama bang langsung pingsan lagi. Dia kan main HP-nya dari kursi ini di teras depan rumahnya Simpo di kursi. Tiba-tiba pingsan. Ketawa lagi itu kencang. Berarti siklusnya sama kayak Iya. sebelumnya. Cuman yang itu yang masuk ke si Rizka ini susah disembuhin itu bang. Nah akhirnya dibawalah ke dalam ke rumah si Empo. Di situ kan ada gua, ada si Idan. Iya. Di luar. Gua lihat kan jadi rumah si Empo ini ada kaca gitu bang, nih kaca. Gua lihat di kaca gitu di kursi sambil lihat ke dalam. Kan lagi disembuhin juga susah. Nah, gua punya firasat nih ya. Gue bilang ke si Idan kan, ini kayaknya bakal manggil gua nih, cek. Kata gua ya, kata si Idan, bukan Sal, tenang, bukan sama lu, bukan sama, pasti ke gua, katanya gitu. Dan Berhenti gua. udah segini, gak lama kemudian bang ya, dipanggil lah si Idan itu ke dalam. Sama Si abangnya yang bisa nyembuhin itu. Iya. Dipanggil Idan, kata si Empo sama si suaminya Empo itu, Idan masuk ke dalam. Tuh kan si Idan ke gua bilang, tuh kan apa kata gua yang bakal dipanggil. benar berarti. Nah si Rizka ini yang kerasukan ini bilang ke si Idan, nah herannya kamu nunjuk ke si Idan itu, pulangin yang bapak kamu itu, nunjuk. Tiba-tiba si Idan langsung kerasukan lagi bang. Aduh. Kerasukan macan itu nih, dia langsung mau berantem di situ, mau berantem. Jadi ada dua yang kesurupan di Iya, sini. si Idan kesurupan macan, ini kesurupan kunti nih. Iya. Nah dia mau bertengkar kayak di situ. Wah susah nih ya, nggak ada yang bisa megangin si Idan. Gua pasang nih ya, udah gua ke dalam, gua megangin si Idan kencang, dan istighfar. Nah di situ si Idan udah mulai sadar ya, si Idan udah mulai sadar. Si Rizka ini masih tetap kerasukan, si matanya tuh masih melotot ini. Baru tiba-tiba, wah capek nih ya, susah dikeluarin, keluarlah, dibawa keluar. Dia bilang, jadi diisengin sama anak-anak nih ya, yang kerasukan ini diisengin, istilahnya si Kunti itu diisengin sama si Empo. Ya udah, katanya suka sama siapa tuh, coba. Dia sambil senyum-senyum gini. Ya coba diajak komunikasi lah ya. Ya katanya pengen cowok yang ganteng. Gue bukan sombong ya bang, bukannya sombong ya. Gue ngerasa di situ emang diri gue paling inilah ya. Gue ngumpet bang, sumpah swear itu gue ngumpet. Wah kata gue ini pasti ke gue nih, soalnya itu yang kerasukan gini-gini matanya tuh bang. Lihat-lihat ada nggak ya suka, karena gue ngumpet. Dia bilang nggak ada cewek, nggak ada yang sukai. Nah untuk begitu dibawa lagi ke dalam. Nah gue denger cerita. Gue kan herannya tadi balik lagi ya, kenapa si Rizka ini yang kerasukan nunjuk ke si Idan, pulangin yang bapak kamu. Kan di situ jadi gue penasaran nih, apa sih gitu kan, yang dipulangin tuh apa gitu maksudnya. Nah tiba-tiba jadi gini, bapaknya si Idan ini
orang ini juga, katanya orang bisa. Iya. Jadi, nah gue yang nyembuhin si Idan waktu pertama kali kesurupan itu ya ini, kayak ini hodamnya gitu bang. Pantesan pada saat kesurupan si kuntilanak tiba-tiba langsung berubah jadi Macan. Nah Oh, ternyata ya itu. itu titipan mungkin dari bapaknya ya. Nah ini masih panjang nih, masih ada lagi ceritanya nih. Terus gua nah abis gitu ya yang kerasukan itu kan susah nih, si Kunti ini susah dikeluarin nih ya. Agak kuat ya. Tiba-tiba ada nih namanya si Om siapa ya, gua lupa lagi, si Om pakai si Om lah pokoknya, ada nunjukin ke gua, Asel sini senang. Gua kan langsung kayak waduh panik nih gua ya, kenapa gua dipanggil nih, ini kan comberan nih bang. Iya. Comberan. Jadi ini gudang kontainer gini kan, ini gudang kontainer, ini warungnya si Info. Terus dia bilang, ikut, si Om itu nyuruh gua ikut sini katanya. Ini kan susah dikeluarin. Kalau mau kelar urusannya katanya, kalau masalahnya mau selesai, ada cina. Jadi si Kunti ini minta sama gua, bang. Dia ikut, yang kerasukan itu ikut juga, ngajakin gua, nunjuk gua Iya. gitu. Jadi masuk ke comberan itu, di atas ada ember, katanya bakar buang, katanya bakar buang. Terus si Ustadz bilang kalau mau ngebakar baca Al-Fatihah 3 kali, terus bersih, masalah selesai, katanya gitu. Kan gue jadi heran nih ya, kenapa nih maksudnya dengan gimana? ember itu? Iya, ngerti kan? Gak ngerti. Ya gue bilang iya. Gue bilang iya siap terbang. Nah, udah gitu, oke lah. Gue nih ya sama yang kerasukan itu, gue ngobrol. Oke, sepakat kata gue. Lu Udah, lakuin lah. Dia langsung sembuh nih yang jadi si Kunti ini udah keluar lah istilahnya. Udah aman posisinya semuanya. Tapi lu belum melakukan ritual tapi udah keluar dia. Karena Karena sepakat perjanjian si ember itu harus dibersih, dibakar katanya di langit. ada juga yang kayak gitu ya. Udahlah di situ semua itu kan bang, sampai dari jam 7 selesai jam 10 bang, sampai jam 10 malam. Gila. Lama banget. Akhirnya jam 10 itu pada pulang lah, kemes lagi, aman. Nah besoknya kan itu hari Jumat ya, besoknya hari Jumat Ya. tidur bang, tidur nih ya, tidur kita tuh tidur nih bang, aman gak ada apa-apa tidur. Nah hari Jumat gua ke gudang itu sendirian bang, ke gudang itu karena gua inget ya, gua mau nyari ember itulah yang ditunjukin semalam itu bang. Oh, nah itu dengan ember yang itu, mungkin yang ember yang lu isengin itu kan? Bukan yang gua isengin itu. Jadi gini bang, itu kan proyek kan, bapaknya si Idan. Jadi mandornya ini kan saudaranya si Idan juga, mandor si ini tuh ya. Nah si mandor ini minta syariat, kayaknya syariat gitu, minta supaya yang kerja aman, nyaman gitu. Iya. Jadi ceritanya tuh gini, sebelum iniin proyek kan si bapaknya si Dan tuh kan orang lisan ya, dia tuh udah menyerahkan, jadi banjurin air bang. Nah, kasih doa lah gitu ya. Kasih doa, air doa gitu, banjur biar kita tuh aman kerja tuh. Disitulah gua udah mau gua daripada keganggu terus dia, gua capek. Tapi bang, pas gua mau ngambil ember itu nyari nggak ada embernya tuh bang, nggak ada embernya. Terus gua mikir kayak gini, di gudang gua sendirian, tiba-tiba ada si Idan datang. Sel, lu mau ngapain? Ngebakar ember. Nah, gua mau ngebakar ember.
yang disuruh kemarin tuh. Terus si Dan bilang, udah jangan, nggak usah. Usah. Nah, si Dan bilang udah nggak usah. Nah, gue di situ berpikir, ya, karena gue itu tahu, karena apa dapat mensyariatkan ayahnya si Dan itu, bapaknya si Dan itu, jadi gue mikir, ini kalau misalkan gue bakar, kayak yang kayak gitu-gitu kan liciknya, nah. Baru paham. Yang kayak gitu kan pada licik ya, bisa jadikan bohong atau apa kan. Iya, awalnya saya kira tuh malah ember yang iseng sama sound itu kan, speaker itu, ternyata bukan. Karena ini tuh ember yang menyimpan air doa itu ya. Dibanjur-banjurin gitu ke setiap sudut itu. Nah, si kuzul anak ini tuh nyuruh gak nerima harus dibakar. Jadi gini bang, jadi bapaknya si Idan ini kayak naro makhluk gaib juga gitu, kayak macan hodam kayak gitu ya, ditaruh lah di situ, jadi bentrok terus bang. Hodam sama sini tuh bentrok terus, nggak akur ya, penunggu di situ nggak akur jadinya tuh. Makanya waktu kesurupan semalam itu, ulangin yang bapak kamu, si Kundi itu kan nunjuk ke si Idan itu. Oh iya, makanya pasti ke si Idan itu ya. Terus, nah habis itu Mas malam Jumat, oke lah, gua sepakat gak gua bakar itu ember, gua lupain. Nah, kerja lagi biasa, jam 5 istirahat. Pasti ada konsekuensinya lagi tuh ya. Malam Sabtu nih, jam 6 maghrib nih bang, gua mau mandi nih ya. Anjir, ini parah, sumpah ada bang. Gua udah buka baju di kamar mandi ya, nih ya. Waktu mau siuk air ini, tiba-tiba ada yang ketawa bang di atap sama di pinggir, kayak yang nangis, di atas yang ketawa, kayak di atas tuh kayak yang kayak gitu bang, kencang banget tuh ya. Kencang. Terus yang di pinggir kayak yang nangis juga gitu. Gua kan jadi kaget nih, gua keluar bang tanpa pakai baju, kan di situ semua cowok semua ya di situ. Gua panik nih, kenapa lu anjir, kata gua ada yang ngetawain gua di kamar mandi. Nah gua di situ jadi gak jadi mandi bang, seolah lu diteror ya. Iya, gua diteror terus di situ anjir. Gua di situ kayak udah pasrah, gua kayak gak tahu gimana lagi, gua gak bisa nyari solusi, gak bisa nyari apa di situ kan. Nah udahlah, gua gak mandi lah, gua sain lah. Nah terus tidurlah jam 8. Dari jam 8 semuanya udah pada tidur, tapi nggak tidur beneran bang. Tidur ayam, lo tau kan tidur ayam tuh kayak tidur tapi kayak nggak tidur gitu kan? Ya gitu, tidur sampai subuh itu semua ngerasain kayak gitu. Tidur ayam. Tiba-tiba pas jam 2 itu si Idan itu kan, ini ada jendela lagi nih, gede bang, jendela tuh gede gini ya. Ya, gua kan tidurnya di sini nih, rame-rame. Si Idan deket gua nih. Terus, gini, gua tuh tidur tapi nggak tidur gitu, kayak malam biasa aja. Nah waktu terus pas jam 2, si Idan itu kerasukan si macan itu, kayak gila, sampai berturut-turut kayak gitu bang, berturut-turut. Nah terus sama gue di istighfarin, gimanain, diusapin, udah sembuh. Dia sembuh kayak gitu, udah air minum. Terus semuanya kan pada bangun. Kata gue kan ya, bukannya pada tidur, kenapa mereka bilang semua gak bisa tidur bang, apalagi semenjak kejadian sebelumnya. Di situ gua ngerasa, gua nanya nih sama teman-teman nih, lu pada ngerasa nggak sih ada yang merhatiin di jendela? Nah, gua selama gua nggak tidur itu sampai jam 2 itu bang, kayak ada yang gini dari jendela itu bang, kayak ada yang ngintip. Tapi gua nggak berani lihat gitu, mata gua kayak susah ini. Cuman gak enak perasaan aja ya. Iya, cuman kebangun semua orang-orang ngerasain gitu kayak gua sama si Idan juga gitu. Makanya si Idan kesurupan itu lagi. Kodam dari bapaknya itu. Mungkin ngejagain. Iya. Ngejagain. Nah, ada gangguan lagi dari gangguan lagi. Karena masih gak nerima kali ya. Nah terus
Habis itu bang, tiba-tiba kan udah nih tidur lagi lah, udah selesai tidur, tapi nggak pada tidur semuanya. Gua nih ya merem bang, tiba-tiba ada yang lewat ngelengkahin gua nih bang. Ngelangkahin lo. Wah, gua langsung panik dong di situ. Ini siapa ya orang? Kata. Jadi gua tidurnya pakai sarung ditutupin mata gua gitu. Biar gak ngeliat sama sekali ya. Gua tiba-tiba anjir ada yang ini siapa nih? Nah, Ya kerasa hawanya. waktu pagi-pagi jam 6 Ya. jam 6 pagi ya. Iya. Bangunlah semuanya bang, bangun. Tiba-tiba HP gua hilang ya. HP si Dan hilang, HP si Bacang teman gua hilang yang ngisengin itu. Hilang semuanya. Yang ngisengin doang, yang hilang. Iya. Ya. Yang hilang itu yang empatan gua yang ngisengin. Iya, yang Itu. berempat itu. Aduh. Waduh, kata gua udah gak beres nih, HP hilang. Kok bisa ke ngambil barang-barang seperti itu ya? Nah, ada itu yang ngambilnya, ada masih kena lah yang ngambilnya, cuman gak ini Oh, lah. berarti kalau yang ngambil itu ya Ternyata ya itu manusia, Manusia, masih teman kerja juga yang ngambilnya. Nah, si teman itu dia waktu Sabtu kan ya HP gua hilang, nih bang, kerja malam minggu, gua kan bete banget ya udah ada HP. Wah di situ kayak gua frustasi lah istilahnya bang. Berempat itu gua frustasi, HP hilang, aduh ya gabut lah. gak bisa komunikasi sama keluarga kan. Mana lagi kerja di kota orang. Jadi setiap gajian itu per minggu kan gajiannya tuh bang. Nah besoknya hari Minggu lah, hari Minggu gajian bang gak turun bang. Kenapa tuh? Gua heran gak tahu kenapa. Jadi si gajian ini diundur-undur terus bang. Dipersulit gitu. Iya. Lama-lamain. Makanya herannya gue gitu lah. Tapi ya udahlah lah, gue masih tenang lah. Ya udah nggak apa-apa. Iya. Nah, waktu udah gajian itu ada yang mau pulang 2 orang. Oh, Katanya istrinya lagi ngelahirin, mau ngelahirin si 2 orang ini udah punya istri. tapi ini setelah gajian memang ada kerja lagi atau memang udah beres tuh kontraknya? Ya itu masih kerja lagi Oh, masih bang. kerja lagi, cuman mau Karena ada yang pulang dulu gitu. Nah, disitulah kita curiga apa ya ini orang mulai yang ngambilin HP 2 orang itu tuh. Soalnya kan dia pengen cepet pulang kayak iya. gitu, jadi kelihatan. Oh, gerak-geriknya beda lah. Sambil, nah dikasih lah duit tuh sama si bos itu buat pulang. Udah pulang. Nah gue juga sebenarnya di situ pengen pulang, tapi kan gue nggak pegang duit sama sekali bang di situ bang. Nah udahlah, jadinya nggak apa-apa lah, nabung buat hari Minggu selanjutnya. Terus tiba-tiba Minggu itu kan libur ya, yang mau kerja, yang mau libur. Gue ngeliburin diri karena gue pengen istirahat dulu nih ya. Terus nih bang, bentar ya bang, sempat lagi ya biar enjoy. Aman. Gila. Merinding ini, gue baru pertama kali dengar sampai merinding banget. Tiba-tiba gua kan ngeliburin diri, gua pengen disimpo gitu kan, dia istirahat tidur. Malamnya lagi nih jam 5, gua mandi karena gua belum mandi kan. Gua mandinya di luar bang, di luar. Jadi di luar tuh kayak di bedeng gitu. Tuh ya. Gua mandi di situ bang, ada yang lemparin apa ya, baju atau apa ya, kalau nggak salah tuh baju lap kayak gitu ya, lap-lapan lah, Ada yang lempar. dilempar ke gua lihat ke belakang. Woi, gua bilang sama tuh siapa tadi yang lemparin gua. Nah, di pos gak ada yang ngaku.
di pos di orang-orang yang pada nongkrong, gak ada yang lemparin. Terus silap itu kan tadi ngelempar gitu bang ke sini, gua kan otomatis berdiri. Iya. Pas gua lihat ke bawah, hilang gak ada. Situ gua langsung Udah curiga lagi pasti ya. kata gua udah stres, gua udah frustasi di situ bang, gajian nggak turun, di teror terus gua itu hampir 2 minggu gua di teror bang. Gua udah pasrah, gua bilang lu mau gangguin gua mau gimana, gua udah bodo amat. Udah depresi ya. Ya karena gua udah depresi banget. Ya udah emosi juga. Gua mandi lah di situ karena gatal-gatal kan bang, udah habis Jadi panas-panas. peduli aja lah, mau gangguan mau apa juga ladenin gitu kan. Nah di situ gue beres lah mandi, gue sholat nih bang, nyobain sholat. Nah dikasih kasbonan tuh sama mandor, gue dikasih kasbonan tuh 400. Kasih kasbon dulu. Tapi worth it. Nah kebetulan kan gue butuh HP, ada yang ngejual HP Samsung J Frame kalau nggak salah ya, J1 gitu, 150. Ya udahlah gue beli, yang mau jelek juga yang penting gue Komunikasi bisa. aja ya. Gue beli di situ. Nah malamnya tadi malam Senin pada tidur lagi lah. Gua gak tahu kenapa gua masih ini tiba-tiba bang gatal badan semuanya bang. Gatal. Siapa tuh yang merasakan? Cuma lu sama temen itu Idan. Jadi nggak ngerasain. Cuma lu doang. Gua di sini wah buang kayak bentol-bentol gitu. Wah anjir, gua udah frustasi banget. Gua langsung gua masain tidur lah di situ. Besoknya ke Sinfo langsung gua curhat nih po, gatal-gatal po, dikasih salep sama Sinfo gini sembuh. Nah di situ berjalan lancar. Tiba-tiba kan gua udah punya HP nih, gua saling kabar-kabar sama orang-orang Yang di rumah, yang di rumah, sama gua juga kan bang punya temen orang bisa juga istilah. oh, punya kenalan Di Facebook itu gua kan ya. Nah si temen gua yang orang bisa ini tiba-tiba ngecek ini bang sama gua, Sam udah nggak usah lama-lama di situ katanya, lo kalau lama-lama di situ lo bisa celaka. tiba-tiba udah seolah tahu gitu. Iya kata gua langsung curhatin nih semuanya nih Dari awal kejadian. ya, dari awal kejadian gua curhatin, gua beberin ke si teman gua itu di sambil chatan gitu. Terus ini bang dia bilang udahlah cepet-cepet pulang, uang gak usah diambil, gaji gak usah diambil, yang penting selamat pulang ya. Ya udahlah gua mikirnya kayak gitu ya, Nurut aja dan akhirnya pulang. tapi kan tanggung bang, gua mau pulang hari Minggu aja lah, sekalian kan mau gajian lagi. Nunggu gaji gua turun kan masa sih Ngabisin dulu. gua kerja nggak dapat apa-apa ya. gitu kan. Apes terus bang di situ, gua sumpah hanya apes Sampai hari terakhir itu apes. Waktu itu gua bilang udahlah kamu mah banyak baca istighfar kayak gitu, kata teman sambil cetan gitu ya. Gua istighfar tuh. Oh, berarti sampai kerja tetap konsul ke temennya. Aman lah gua di situ terus. Terus dia bilang tadinya mau masuk ke kamu, Si makhluk itu tuh. cuman di diri gua katanya ada benteng. Oh, Ada benteng, jadi dia nggak bisa masuk. ada yang jagain berarti. Iya, istilahnya dia bilang kayak gitu. Nah, gua berasa di situ, ya Allah, makasih ya Allah, kan gua Iya, kayak berdoa gitu, bersyukur lah. Tapi pasti, dan emang waktu pertama kali kesurupan itu bang, gua juga kayak mau kerasukan, itu kayak yang kunang-kunang gitu bang. Tapi tiba-tiba nggak jadi sih. Nggak jadi karena gua istighfar dalam hati itu. Gua semuanya pasti. Nah di situ udahlah, gua langsung tanggung jawab. Nah di situ gua waktu
berjalannya waktu nih ya Bang, terus hari Sabtu pas besoknya mau ke gajian, gue ini ngeberaniin diri ke gudang yang di pojok itu ya, yang di ujung. Ya, gue tahu gue salah, ya. Ya gue minta maaf, gue nggak bakal ngulang-ngulangin lagi kayak gini. Tapi please jangan teror gue terus lah, gue udah capek, gue udah stres ya. Tapi kalau misalkan gue mau teror terus, gue pasti tantang, gue bilang kayak gitu Bang. Lo udah mengakuin lah Ya. keisengan-isengan Ya. yang pertama Gue mau dibuat. akui kesalahan gue, kayak Karena minta maaf. itu juga yang berdampak ke semua orang ya gitu kan. Jadi gara-gara kita kan dampaknya kan kena semuanya kan, jadi nah udahlah besoknya hari Minggu. Nah udah gajian nih kan, udah mau gajian Bang, seneng nih, udah pada seneng. Tiba-tiba kan udah mau pada beres nih, finishing semua, udah mau finishing. Yang harusnya gaji gua tuh 4 juta lebih lah, dibayar berapa coba? Bayar 700.000. 700.000 dengan alasan seperti apa tuh? Itu kayak gua ada kabar sih katanya apa ya? Kerja gak benar apa gimana? Ya gitulah. Karena buat masalah gitu. Terus ya udahlah nggak apa-apa lah kata gua kan Bang, gua sambil bayar asuhan ke Sempo juga kan, gua bakal apa bayar sisa lah 300, yang penting gua bisa pulang. Nah sebelum gua pulang nih Bang, nah di Sempo kan pada ngumpul nih, orang-orang pada bayar utang di Sempo. Iya. Sambil ngobrol-ngobrol juga mungkin. Nah orang anak-anak udah pada masuk ke mes, beres-beres, gua Idan lagi di situ sama si Empo, masih di situ. Datanglah Mandot, datang juga itu bapaknya si Dan itu. Jadi kan ada space nih Bang, kotak ini kan ada kotak di ini kan gudang nih. Jadi ada kotak gini. Jadi kita tuh kalau mau es, kalau mau apa tinggal kayak ini kasih Empo gini nih, nginiin kepala. Iya, Po, es po, jadi si Ya, Empo yang oh, iya, kayak gitu. Ya. Datanglah itu bapaknya si Dan itu, dia kayak yang ketawa-ketawa gitu, lihat-lihat atas gitu, lihat-lihat sekitar. Dia tadinya mau nanya, gue penasaran, gue mau tanya-tanya. Istilahnya kan Idan sama gue masih saudara lah ya. Yang gue bilangnya ke Yayan lah gitu. Ya, gue mau tanya-tanya di situ kan, tapi gue udahlah, yang udah mau udah pasti mau. Berarti bapaknya Idan ini tuh seolah ya udah pasti tahu ya gitu. Kejadian yang gua alamin itu. Nah gua mikirnya ya mungkin ini pelajaran buat gua gitu. Jadi iya. bahwa makhluk yang seperti itu ada gitu kan. Ya, Kalau percaya nggak percaya ya ya kita harus bisa mungkin harus menghargai lah gitu. ya juga kayak gue ngerasa mungkin makhluk yang kayak begitu juga kalau kitanya sopan, kitanya berlampir Nah, dia pasti menghargai kita juga. Betul. Gitu. Nah di situ gue dapat pelajaran penting. Ya udah gini aja lah, nggak usah jauh ke hal gaib kan, manusia aja kalau diganggu kan gimana. Nah makanya ini ada pesan juga ya untuk para pemirsa kawan kumis di rumah, bahwa kalau misalkan tidak percaya pun ya apa salahnya sih kalau misalkan menghargai ya kan? Kita menghargai sesama makhluk hidup seperti kayak hewan kan kalau diganggu emang Iya kan gitu. ya makhluk gaib juga kayak gitu juga kali ya Bang. Nah di situ gua pas waktu mau pulang gua kayak masuk ke si lubang kotak itu, gua bilang gua pamit ya, gua pulang, gua minta maaf kayak gitu dah anak ya, gua bilang. Nah perjalanan lah langsung pulang aman lah ya. aman ya apaan, gua udah bersyukur Bang, udah sampai rumah juga udah dengan selamat gitu ya. Nah habis itu masih panjang lagi tuh ceritanya. Ada lagi. Nah ini garis besarnya aja deh. Punya cerita di mana gitu setelah itu? Masih tetap di penunggu yang itu. Waktu gua pulang
Berarti ngikutin bisa dibilang. Ya. Oh oke, ini mungkin kita simpan cerita yang ini ya. Soalnya biar silaturahmi kita juga panjang gitu. Nanti biar para kawan kumis juga nonton dulu yang ini. Itu nanti kita Ya, lanjutin siap. lagi. Nah, saya juga sebelumnya dapat info bahwa Bang Rasel itu katanya semenjak dari kejadian itu tuh jadi bisa melihat sesuatu hal yang gaib gitu. Jadi kalau bisa dibilang indigo nggak sih Bang gitu Bang Rasel tuh? Ya, itu kan setelah dari situ, ya itu kan bang, gua waktu ada yang ngikutin gitu, katanya kata teman gua itu, nah, di situ sih gua mulai ngerasa kayak yang ada cewek yang suka sama kamu tapi bukan manusia. Tuh. Terus kelanjutannya pasti cewek yang mana lagi gitu ya. Ya, Ya kan nyambung dari yang awal itu. soalnya kan waktu yang keponakan Simpo itu ini, ya, waktu Simpo keponakan yang kesurupan itu kan ada laki-laki yang disukai dari kerjaan itu. Ya, Nah, gue udah mikir, wah ini pasti. udah pasti ya. Nah, makanya Bang Rasel karena semenjak itu Bang Rasel punya bukan keahlian apa ya, dia bisa melihat juga sosok-sosok Bisa, seperti itu. jadi bisa ngerasakan hal-hal yang Terus mediasi juga kan saya dengar info gitu kan katanya bisa juga. Nah makanya nanti kalau misal Kumis Podcast akan penelusuran kemana bisa boleh banget Bang Rasel kalau misalkan Ya. mau ikut kita undang gitu dengan Ya. sepi hati banget, dengan senang hati banget gitu. Nah tadi balik lagi cerita yang di Jakarta itu tuh sampai 2 minggu Bang Rasel ini diajar, digempur, diteror ya sama ya, makhluk halus yaitu kuntilanak gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah selamat bisa pulang walaupun dengan gaji yang ya, yang gitu tidak sesuai ekspektasi Iya, gitu benar. ya. Nah, namanya juga kerja lah pasti ada yang penting pulang selamat, udah pulang gitu. selamat gitu. Terus niatan kita baik bekerja ya udahlah, itu memang mungkin kesalahan awalnya juga ya. Sebelum mau pulang kan gua ini dulu kayak yang minta maaf dulu lah, kayak ngomong sendiri tapi tujuannya Iya. ke situ. Ya inilah terakhiran gitu ya, meminta maaf Terakhiran lah. pada penunggu. Mungkin itu aja lah untuk para pemirsa kawan di rumah, kawan kumis. Ini adalah cerita Bang Rasel. Benar Bang, gua selain salut gitu sama perjuangan lu, tapi ini tuh ceritanya benar-benar mistis banget banget. Sampai wah itu gua udah sampai udah mau pasrah lah, stres, depresi, wah, kayak wah udah lah. Soalnya benar baru denger yang digempur setan sampai berminggu-minggu gitu. Iya Kan biasanya dari cerita-cerita orang gua ada yang 2 hari lah, 3 hari, ini sampai berminggu-minggu. 2 minggu bang, kan harusnya Sampai pulang juga malah kan. sampai pulang itu dia. Wah gila. Ya mungkin itulah cerita dari Bang Rasel kali ini. Part 2 Part 2-nya pasti ada ya, nanti kita silaturahmi lagi. Nah buat para kawan kumis juga jangan lupa terus support kami Kumis Podcast dengan cara like, comment, and share. Ya mungkin segitu aja. Terima kasih Bang Rasel Ya sudah siap. Yang ada menyempatkan diri gitu ya. siap bang. Nanti saya juga bisa main ke daerah sini. Kalau enggak Bang Rasel aja di studio Ya siap atau nanti. penelusuran. Kabar-kabar aja ya bang. Saksikan part 2-nya nanti ya. Berapa viewers ya? Banyak-banyaknya. Banyak-banyaknya. Yang penting kalian nonton dengan tulus. Ini juga banyak lah edukasi juga buat semuanya gitu. Mungkin segitu aja. Saya undur diri. Bang Rasel juga makasih banyak. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Banyak cerita nanti di part 2 cerita Bang Rasel. Pokoknya itu lebih seru, lebih sadis, lebih haru. Buat kalian juga yang udah penasaran nanti harus wajib tonton. Karena ini adalah narasumber eksklusif spesial ya. Jadi tetap ikutin terus Kumis Podcast. Stay tune.